Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 3 MI Babu Salam Ansal. Nah, kita akan melanjutkan ya pembelajaran TIK-nya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sebagian dari jendela-jendela Microsoft Office Word 2007. Hari ini kita akan melanjutkannya sampai tuntas. Nah, hari ini kita akan mulai dari scroll bar sampai ke taskbar. Mari kita lanjutkan. Nah, kita lanjut dari scroll bar. Nah, scroll bar ini artinya adalah penggulung layar. Nah, jadi scroll bar itu adalah bagian yang digunakan untuk layar ke atas dan ke bawah. Nah, kalau kita ingin menggerakkan Word ke atas dan ke bawah, maka scroll barnya berada di sebelah kanan. Tapi kalau kita ingin menggerakkan scroll barnya ke kiri dan kanan atau horizontal datar seperti ini, maka scroll barnya berada di bawah sini. Nah, kita lihat di tampilan jendela Microsoft Office Word ini. Nah, ini yang dinamakan scroll bar vertikal. Gerakannya ke atas dan ke bawah. Nah, yang ini adalah scroll bar horizontal. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Paham ya? Mari kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah garis mistar atau disebut ruler tadi. Apa itu garis mistar atau ruler? Ini merupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu di atas dokumen atau di lembar kerja kita. Dan ada juga secara vertikal, yaitu di sebelah kiri dokumen. Jadi, garis mistar ini berada di sebelah atas dan juga di sebelah kiri. Sebentar Pak, tunjukkan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempermudah melakukan pengaturan letak halaman serta digunakan sebagai pedoman ukuran pada setup halaman. Mari kita lihat mana yang disebut ruler. Nah, ini disebut ruler. Ini ruler yang berada di bagian atas dan ini ruler yang berada di bagian kiri. Paham ya? Mari kita lanjutkan. Yang berikut dinamakan touchpen. Apa itu touchpen? Nah, touchpen ini adalah jendela yang muncul pada area kerja sebelah kanan ketika kita menjalankan suatu perintah, seperti menyisipkan gambar, format membuat surat berantai atau disebut dengan mail merge, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk dari touchpen ini. Touchpen ini muncul di sebelah kanan. Berada di sini ya, ketika kita mengaktifkan atau menjalankan suatu perintah. Paham ya? Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah pilihan tampilan layar. Nah, ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama ada normal view. Nah, normal view ini menampilkan lembar kerja dalam bentuk normal dan masing-masing halaman dipisahkan oleh garis putus-putus sebagai batas antar halaman. Berikutnya ada tampilan web layout view. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menampilkan lembar kerja dalam bentuk halaman web. Sebentar nanti Pak tunjukkan. Berikutnya adalah print layout view. Ini fungsinya untuk menampilkan lembar kerja yang sama seperti hasil yang akan dicetak. Jadi pada saat kita ingin mencetak sebuah dokumen di kertas, maka kita bisa melihat hasil cetakannya melalui print layout view. Nanti tampilannya akan sama dengan hasil kita cetak. Berikutnya adalah outline view. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, outline view ini kita bisa menampilkan lembar kerja mirip dengan tampilan normal view, namun tanpa adanya garis batas antar halaman. Kalau normal view, dia memiliki batas garis halaman, sedangkan outline view itu dia tidak memiliki batas garis halaman.
Berikutnya adalah reading layout. Nah, tampilan reading layout ini adalah menampilkan lembar kerja dalam bentuk outline. Yang terakhir adalah reading. Nah, kalau reading berarti tampilan yang ideal untuk dibaca. Nah, mari kita lihat. Ini adalah beberapa tampilan layar tadi yang dimaksud. Jadi di sini ada print layout, ada full screen reading, ada web layout, outline, dan draft ya. Jadi letaknya berada di pojok kanan bagian bawah, tapi tidak terlalu pojok ya. Bagian sini. Paham? Nah, bentuknya seperti ini ya. Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah pilihan ukuran tampilan area kerja atau disebut dengan zoom view. Nah, yaitu bagian yang berisi tombol slide untuk mengubah ukuran tampilan dokumen dalam lembar kerja Microsoft Word. Nah, jadi ukurannya bisa dirubah di sini. Kalau kita mengklik tanda plus ini, maka lembar kerjanya akan diperbesar, di zoom in istilahnya. Sedangkan kalau kita menekan tombol minus ini, maka tampilan kerja kita atau lembar kerja kita akan diperkecil atau disebut dengan zoom out. Paham ya? Nah, ini letaknya berada di sebelah tampilan tadi. Nah, ini mari kita lihat. Nah, ini adalah zoom view nih. Ada zoom out dan ada zoom in. Paham ya? Berikutnya adalah baris status atau status bar. Nah, apa itu status bar? Yaitu bagian yang berisikan informasi tentang nomor halaman aktif dan halaman secara keseluruhan. Jadi, kalau muncul misalnya seperti ini nih, page 7 of 13 atau page 7 of 13. Page ini adalah halaman, berarti ini di halaman 7. Dan of 13 ini artinya dari 13 halaman. Artinya kita sekarang berada di halaman 7 pada lembar kerja Word, dan jumlah kertas kita atau jumlah halaman kita secara keseluruhan ada 13 halaman. Paham ya? Nah, letaknya berada di pojok kanan paling bawah. Di sini. Ini yang disebut dengan status bar tadi. Paham ya? Nah, di sini cuma satu halaman, sehingga tertulis page 1 of 1. Di halaman 1 dari halaman yang jumlahnya cuma 1 juga. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang terakhir ya. Selanjutnya adalah taskbar. Nah, apa itu taskbar? Taskbar ini adalah bar horizontal yang tampak pada bagian bawah desktop. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, fungsi dari taskbar ini untuk apa? Untuk menyimpan program-program yang sedang kita jalankan. Di sini kita bisa berpindah-pindah antar program dengan mengklik program yang kita inginkan pada area bagian ini. Biasanya berada di bagian bawah ya. Nah, ini adalah bentuk dari taskbar ini. Nah, ini adalah taskbar sini. Di sini ada PowerPoint yang sedang Pak jalankan dan ada Word juga dan program-program yang lain. Paham ya? Nah, sampai di sini dulu materi kita. Nah, adik-adik, sekarang bersama orang tua coba membuat catatan mengenai materi hari ini, mulai dari scroll bar sampai ke taskbar. Silakan dicatat pelan-pelan, dirapikan tulisannya di buku catatan teman-teman. Semangat ya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.